Oke, halo guys, selamat datang kembali di channel Solo Player Boruto. Ini adalah video episode spesial part ke-52. Nah, pada episode spesial part ke-51 sebelumnya itu, Kawaki sudah pergi duluan untuk mengejar Orochimaru dan yang lain. Sementara di tempat lain, fisik Naruto mulai melemah karena insiden Kyuubi sebelumnya. Karena Naruto melemah, Yamato menyuruh semua orang untuk meninggalkan Naruto. Karena perbedaan pandangan, Yamato dan Boruto sempat berdebat satu sama lain. Apa yang akan terjadi ke depannya? Nah, sebelum kita mulai pembahasannya, mari kita putar dulu intronya. Shinobi no jidai wa owaru. Adegan dimulai dengan Boruto yang berkata, "Bukankah Kapten Yamato terlalu berlebihan? Aku tahu kondisi Naruto memang kurang baik, tapi lihatlah dia. Dia masih mau melanjutkan perjalanan ini meski dalam kondisi seperti itu. Seharusnya Kapten Yamato tidak berkata seperti itu." Mendengar perkataan Boruto, Yamato membalas, "Boruto, kau sama sekali tidak mengerti. Inilah resiko menjadi seorang shinobi. Aku sudah banyak kehilangan temanku setelah menjadi Anbu." Mendengar hal tersebut, Boruto membalas kembali, "Jangan ajarkan aku tentang kehilangan. Aku sudah pernah kehilangan segalanya bagiku. Teman, keluarga, tempat tinggal, dan semuanya. Shinobi yang tidak peduli dengarkannya bukanlah seorang shinobi." Melihat tatapan kosong Boruto, Yamato pun terkejut dan berkata, "Mata itu." Dengan raut wajah sedikit bersalah, Yamato berkata kembali, "Jika kita tidak mengejarnya sekarang, semua akan berakhir. Tak akan bisa lagi menangkap Orochimaru. Tak ada lagi kesempatan menangkap Orochimaru." Mendengar hal tersebut, semua orang pun terdiam. Di sisi lain, Sarada pun mendekati Boruto dan berkata pada Yamato, "Kapten Yamato, maafkan perkataan Boruto barusan. Dia tidak bermaksud untuk mengajarimu." Mendengar hal tersebut, Yamato membalas, "Tidak, yang dikatakan Boruto itu ada benarnya." Sementara itu, Naruto pun berdiri kembali sambil berkata, "Tentu saja, aku akan ikut. Aku tak apa-apa. Jika aku kembali ke desa, aku tak akan habis pikir semua jadi payah ini." Melihat tekad Naruto, Yamato pun tersenyum dan berkata, "Baiklah, namun jika kau menghambat kami akan meninggalkanmu. Ayo berangkat." Adegan pun beralih ke Kawaki yang sedang terbang dan mencari Orochimaru. Ketika sudah lama mencari, Kawaki berkata, "Benar juga. Kemana arah mereka pergi? Bagaimana bisa aku melupakan hal seperti ini? Sepertinya aku harus kembali ke tempat Boruto." Tak lama setelah mengatakan hal tersebut, Kawaki pun melihat Boruto yang ada di bawahnya dan sedang melompati pohon demi pohon. Melihat Boruto, Kawaki pun turun dan menghampirinya. Adegan pun beralih ke Boruto yang menyadari keberadaan Kawaki. Karena hal itu, dia pun menoleh ke atas dan menemukan Kawaki. Boruto berkata, "Sudah kuduga kau pasti akan datang ke sini. Pergi sendiri tapi tidak tahu keberadaan musuh." Mendengar hal tersebut, Kawaki membalas, "Kenapa kau tidak memberitahuku sebelumnya?" Boruto membalas kembali, "Aku berniat untuk memberitahumu, tapi kau langsung pergi dan menghilang." Di sisi lain, Naruto yang melihat Kawaki terbang berkata, "Hei Kawaki, terbang seperti itu cukup menyenangkan. Bagaimana caramu melakukan hal semacam itu?" Sambil terlihat kebingungan, Kawaki membalas, "Bagaimana mengatakannya ya? Inilah kemampuan rahasiaku. Butuh proses yang sangat panjang untuk menguasainya." Mendengar perkataan Kawaki, Naruto pun tidak bersemangat dan berkata, "Jadi itu bisa dikuasai? Tolong ajarkan padaku Kawaki. Tak masalah jika harus melewati proses yang sangat panjang. Yang jelas, aku ingin terbang seperti dirimu." Di sisi lain, Boruto dan Sarada pun menatap ke arah Kawaki dengan tatapan yang tajam. Menyadari kesalahannya, Kawaki pun tertawa dan berkata, "Kamu belajar ya? Mungkin lain kali saja. Saat ini aku sedang sibuk." Mendengar hal tersebut, Naruto pun tersenyum dan membalas, "Tidak masalah. Aku menunggu sampai kau siap Kawaki." Adegan pun beralih ke Bunsin Yamato yang sedang mengikuti Orochimaru dari belakang. Tak lama setelah itu, dia pun melihat Sai yang tergantung di sebuah pohon. Melihat hal tersebut, Bunsin Yamato berkata, "Kurang ajar kau Orochimaru." Adegan pun beralih kembali ke tim Boruto. Ketika sedang melompati pohon demi pohon, tangan Sakura yang terluka tiba-tiba merasakan sakit yang mengakibatkan Sakura terjatuh dari ketinggian. Melihat hal tersebut, semua orang pun terkejut. Dengan cepat, Mitsuki memanjangkan tangannya untuk menyelamatkan Sakura. Namun, Yamato langsung datang dan lebih dulu menangkap Sakura. Terlihat, semua orang pun turun ke permukaan untuk melihatnya. Melihat luka yang ada di lengan Sakura,
Naruto berkata, "Hei Sakura, kau tak apa-apa?" Sambil tersenyum, Sakura membalas, "Ini tadi diserang Orochimaru, namun hanya sedikit. Tenang saja." Naruto membalas, "Jangan paksakan dirimu Sakura." Sementara itu, Boruto pun menatap ke arah Sarada dan semua orang. Di sisi lain, Yamato berkata, "Kita istirahat sebentar di sini. Sakura adalah ninja medis kita. Artinya kunci keberhasilan misi ini." Mendengar perkataan Yamato, Sakura pun terkejut dan membalas, "Aku tak apa-apa. Kita harus bergerak sekarang." Barusan, Kapten Yamato saja. Setelah mengatakan hal tersebut, Sakura pun teringat dengan kata-kata Yamato yang sebelumnya. Mendengar perkataan Sakura, Yamato membalas, "Aku memang berkata seperti itu. Namun, dia juga pernah bilang, jangan tergesa-gesa. Maksudnya ada perbedaan antara buru-buru dan memaksakan diri." Di sisi lain, Kawaki pun nampak pergi meninggalkan mereka. Melihat Kawaki yang pergi, Boruto berkata, "Kau mau kemana Kawaki?" Kawaki membalas, "Aku hanya berkeliling sebentar. Jangan khawatir." Sementara itu, Yamato pun memanggil Kawaki, Naruto, Boruto, dan Mitsuki. Namun, Kawaki menolaknya dengan berkata, "Aku akan bukan tim ini. Mengapa aku harus ikut?" Setelah mengatakan hal tersebut, Kawaki pun pergi. Namun, Boruto langsung menarik Kawaki dan memaksanya untuk ikut. Yamato berkata kembali, "Selagi ada waktu, kita buat pola serangan kombinasi." Sementara itu, Sarada yang tinggal terlihat menyembuhkan Sakura yang terluka. Adegan pun beralih ke Orochimaru dan Kabuto yang sedang berlari di danau yang luas. Orochimaru berkata, dia sudah tak mengejar lagi. Apa berjalan lancar? Kabuto membalas, "Mungkin saja." Orochimaru berkata kembali, "Selain itu, kau melakukan tugas dengan baik seperti biasa, Kabuto." Kabuto membalas, "Aku telah membuat banyak mayat sejak bersama dirimu, Tuan Orochimaru." Sambil tersenyum, Orochimaru berkata, "Meski agak disayangkan." Kabuto membalas, "Namun, lebih baik untuk waspada." Adegan pun beralih ke bungsu Yamato yang sedang memotong tali yang mengikat leher Sai. Ketika tali itu putus, tiba-tiba ranjau aktif dan banyak kunai yang mengarah ke bungsu Yamato. Namun, Yamato langsung menghindar sambil menangkis kunai tersebut. Adegan pun beralih ke Orochimaru kembali. Kabuto berkata, "Benar juga, aku punya ide bagus, Tuan Orochimaru. Bagaimana kalau buat dia membantu eksperimen kita? Mungkin dia sangat senggang selain melayani Danzo." Orochimaru membalas, "Terserah kau saja." Di sisi lain tempat, bungsu Yamato pun tahu bahwa Sai yang terikat adalah sebuah boneka. Adegan pun beralih ke Sarada yang sedang mengobati Sakura. Sarada berkata, "Kenapa kau berbohong pada Naruto soal luka itu?" Sakura membalas, "Itu karena aku tidak ingin menambah beban pikirannya. Dia seperti ini adalah salahku. Dulu, dia berjanji untuk membawa Sasuke karenaku. Jadi sebisa mungkin aku tidak ingin dia menderita lagi." Adegan pun beralih ke Boruto dan Mitsuki yang sedang berjalan mengikuti Yamato. Mitsuki berkata, "Boruto, aku ingin bertanya padamu bagaimana kau bertemu dengan Kawaki. Tapi sepertinya ini bukan waktu yang tepat." Boruto membalas, "Ya, intinya kami bertemu dengan Otsutsuki yang bernama Kugan. Aku akan jelaskan nanti saja setelah semua ini selesai." Mendengar perkataan Boruto, Mitsuki pun terkejut dan berkata, "Kugan Otsutsuki?" Di sisi lain, Yamato pun tiba-tiba berhenti. Melihat Yamato berhenti, Naruto berkata, "Kita lakukan di sini." Yamato membalas, "Ya, namun pertama, terlihat bungsu Yamato pun menghubungi Yamato yang asli." Yamato berkata, "Sebentar, bayanganku menghubungiku." Setelah cukup lama berkomunikasi dan paham, Yamato berkata, "Ya, aku sudah selesai." Di sisi lain, Naruto membalas, "Baiklah, pertama kita harus apa?" Yamato berkata kembali, "Sebelumnya, ada yang harus kukatakan padamu. Yang melukai Sakura adalah kau Naruto." Mendengar perkataan Yamato, Naruto pun terkejut. Dengan raut wajah yang terkejut, Naruto berkata, "Artinya jembatan lubang itu?" Yamato membalas, "Benar, itulahmu." Naruto melanjutkan perkataannya, "Kemudian luka Sakura juga." Yamato membalas, "Benar." Di sisi lain, Boruto dan Kawaki pun menatap satu sama lain. Yamato berkata kembali, "Sakura tak ingin menyakitimu, sehingga dia berbohong. Aku juga bertanggung jawab atas luka Sakura. Aku dipilih untuk mengisi kekosongan tim Kakashi untuk hal seperti ini. Aku memiliki kekuatan spesial, yaitu bisa mengendalikan kekuatan Jinchuriki. Jadi, tak perlu khawatir. Setidaknya,
saat aku dan Boruto ada di sisimu. Dengan kata lain, aku tak perlu repot-repot mengatakan kebenaran padamu. Namun, kenapa aku mengatakannya? Memang, kalau dengan kekuatan itu mungkin cara tercepat untuk menyelamatkan Sasuke. Namun, kekuatan yang didapat dari Kyuubi bukan kekuatanmu yang sebenarnya. Kau akan berakhir menyiksa dirimu kalau tergantung pada kekuatan Kyuubi saat ini. Kekuatan itu bisa saja menyakiti teman-temanmu. Seharusnya kau sudah menyadarinya. Namun, kau tak berusaha untuk menghentikan keluarnya kekuatan itu. Mulai sekarang, aku akan menekan kekuatan Kyuubi. Namun, jangan salah sangka kalau itu akan membuatmu semakin lemah. Kau memiliki kekuatan yang cukup tanpa tergantung pada cakra itu. Kupikir kau salah sangka. Sambil meninggalkan Naruto, Yamato berkata kembali, sumber kekuatanmu bukan dari cakra Kyuubi, namun kekuatan cakramu sendiri yang bisa menahan bedanya cakra Kyuubi. Jika ingin menyelamatkan Sasuke, lakukan dengan kekuatanmu sendiri. Jika kau ingin melihat Sasuke, lihatlah dengan matamu sendiri, bukan mata Kyuubi. Lalu, jika kau ingin melindungi Sakura, lakukan dengan kekuatanmu sendiri, bukan Kyuubi. Setelah mengatakan hal tersebut, Yamato pun meninggalkan Naruto. Tak lama setelah itu, Boruto menghampiri Naruto sambil berkata, yang dikatakan Kapten Yamato itu benar. Lakukan dengan kekuatanmu sendiri. Jika kau ingin, aku bisa melatihmu setelah misi ini. Mendengar perkataan Boruto, Naruto membalas, benarkah? Apa aku bisa sekuat dirimu? Sambil tersenyum, Boruto membalas, tentu saja. Di sisi lain, Kawaki berkata, jadi kita kesini hanya untuk mendengarkan ocehan dia. Lalu untuk apa aku ada di sini? Sepertinya dia mau main-main denganku. Mitsuki membalas, sudahlah Kawaki, bukankah informasi Naruto juga berguna untukmu? Dan adegan pun habis sampai di sini. Setelah mengetahui bahwa yang melukai Sakura adalah Naruto, Naruto tampak merasa bersalah. Namun, sepertinya Boruto ingin melatih Naruto setelah misi selesai. Sementara itu, Orochimaru, Sai, dan Kabuto terus pergi menjauhi mereka. Apa yang akan terjadi ke depannya? Nah, untuk mengetahui hal tersebut, kita akan melanjutkannya kembali pada episode spesial part ke-53. Terima kasih telah menonton video ini sampai habis dan sampai jumpa pada video berikutnya.